Malam itu pun mereka langsung mendatangi kuburan Kirun. Disitulah Kirun dibangkitkan. Dan beneran nih, si Kirun jadi pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kebanggaan kita bersama, Chong Zakin Takin. Oke teman-teman semuanya, seperti biasa malam ini aku akan menceritakan sebuah cerita horror based on true story. Cerita horror based on true story kali ini tentang pocong maling. Bagaimana sebuah pocong? Kok sebuah ya? Bukan sebuah, tapi seorang. Oh, kalau seorang sudah meninggal ya. Oke lah, kita sebut saja pocong maling. Ini cerita tentang seorang maling yang kemudian dia meninggal, tapi kemudian dibangkitkan lagi dan menjadi pocong. Dan ketika menjadi pocong, dia masih saja menjadi seorang maling. Bagaimana cerita horor yang akan membuat kalian semuanya berdecak kagum dengan ceritanya. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar ngomongnya, kita saksikan saja selengkapnya. Oke, teman-teman. Jadi cerita pocong maling ini kita awali dengan nama-nama berikut ini. Jadi ada dua orang maling, kita sebut saja dengan Rakib dan Kirun. Rakib dan Kirun memang dikenal sebagai seorang maling, tapi sudah menjadi rahasia umum, di mana semua orang tidak bisa menuduhnya sembarangan, karena tidak punya bukti, atau kalau kita sebut dengan tidak bisa OTT gitu ya. Tidak bisa operasi tangkap tangan, begitulah. Kemudian ada seorang kepala desa bernama Ridwan dan calon kepala desa lagi yang tidak jadi. Jadi ada dua calon kepala desa ini. Ridwan ini jadi kepala desa, kemudian ada Santoso, ini adalah rivalnya atau saingannya yang tidak jadi karena tidak ada yang memilih. Nah, ceritanya bermula dari sini. Di desa ini ada kejadian di mana kejadian ini tidak pernah terjadi sebelumnya, yaitu kemalingan. Desa ini tidak pernah kemalingan sama sekali selama dipimpin oleh Pak Ridwan ini. Tapi kemudian setelah Pak Ridwan jadi untuk kedua kalinya, dan setelah Pak Santoso juga kalah untuk kedua kalinya pada pemilihan kepala desa, akhirnya si Rakib dan Kirun yang seharusnya tidak mau untuk mencuri di desanya sendiri, terpaksa harus mencuri di desanya sendiri untuk mengusik ketenangan warga dan untuk menghancurkan martabat si Pak Ridwan ini. Kenapa? Karena si Rakib dan Kirun ini disuruh oleh Pak Santoso. Di suatu hari Pak Santoso datang ke rumah Rakib dan Kirun karena kebetulan Rakib dan Kirun memang rumahnya berdempetan. Datanglah Pak Santoso ke rumah Rakib dan Kirun. Sesampainya di sana Pak Santoso bilang kepada Rakib dan Kirun, "Tolong bantu saya akan berikan berapapun yang kamu minta, asalkan kamu bisa melakukan ini." Mereka bertanya, "Apa itu Pak Santoso?" "Kamu bikin gaduh kampung, kamu bikin gaduh di desa ini, kamu curi semua milik warga. Apa saja barang milik warga, yang penting kamu gaduh. Yang penting ketika sudah gaduh, ketika ada banyak warga di sini kehilangan, maka otomatis martabat dan harga diri Pak Ridwan akan dipertanyakan." Singkat cerita, mereka berdua pun mau karena dengan iming-iming yang cukup besar. Bagaimana tidak mau? Wong seorang maling ini, dua orang maling ini susah payah kalau nyuri di desa sebelah. Tiba-tiba ditawari, ya seperti dapat rezeki nomplok begitu. Ditawari oleh Pak Santoso. Dan akhirnya pada suatu malam, si Rakib dan si Kirun ini pun mencuri. Berhari-hari kemudian mencuri dan mencuri setiap malam, sehingga banyak warga yang melaporkan ke Pak Ridwan, "Pak, kami kemalingan, emas istri saya tadi malam hilang." Yang di sana pun bilang, "Pak, kami kemalingan,
sapi saya dicuri. Dan semua keluhan-keluhan warga hanyalah tentang kehilangan atau kemalingan. Pak Ridwan yang sudah lama menjadi kepala desa, Pak Ridwan yang sudah tahu siapa sebenarnya dalang di balik semua ini, dia langsung mendatangi rumah Rakib dan Kirun. Sesampainya di rumah Rakib dan Kirun, Pak Ridwan langsung menuduh mereka. Oh, jadi begini toh, kalian sudah sama saya, kata Pak Ridwan. Kalian mau bikin gaduh di rumah saya, kalian bikin gaduh di rumah sendiri. Ini desa adalah rumah kalian, ini kampung, rumah kita bersama. Kenapa kalian mencuri di sini? Mereka berdua mengelak. Tentu saja mereka tidak mengaku. Jangan menuduh sembarangan, sampean Pak. Sampean tidak punya bukti. Jangan sampai omongan sampean itu jadi bumerang buat sampean sendiri. Pak Ridwan yang sudah berpengalaman dalam hal ini langsung tertawa. Saya tahu. Kalian yang sebenarnya mencuri di sini. Saya tahu itu. Oke, kalau kalian tidak mau mengaku dan menjadi musuh saya tidak bertanggung jawab jika suatu saat kalian kenapa-napa. Si Rakib dan Kirun hanya diam saja dan Pak Ridwan pulang. Berhari-hari kemudian, berbulan-bulan kemudian, cerita-cerita pencurian di desa Pak Ridwan masih terus berlanjut. Sampai pada suatu hari, di siang hari, si Kirun ini lewat di rumah Pak Dullah. Kebetulan di depan rumah Pak Dullah ini ada sepeda motor yang sedang menganggur. Itu terjadi siang hari. Si Kirun ini celingat-celinguk ke sana kemari. Celingat-celinguk ke sana kemari melihat situasi. Karena apa? Karena dia mau mencuri. Benar apa kata orang? Kejahatan tidak datang karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Melihat kesempatan itulah si Kirun hendak mencuri sepeda motor yang kalau dijual itu cukup mahal. Setelah celinguk ke sana kemari, si Kirun pun naik ke atas sepeda motor itu dan berusaha merusak kunci, ya, lubang kunci itu pakai obeng. Ya, dia menemukan obeng. Di situ ada obeng. Di depan rumah Pak Dullah ini ada obeng dan banyak peralatan lainnya. Karena sepertinya sepeda motor ini baru di servis, dibenerin sendiri sama Pak Dullah. Si Kirun ini berusaha mencongkel sepeda motor itu. Dicongkel dan akhirnya bisa. Ketika di starter, baru di starter, gitu. Tiba-tiba si istrinya Pak Dullah muncul dari dalam dan melihat Kirun dan langsung berteriak, maling, begitu. Si Kirun langsung kaget dan dia tidak bisa berpikir apa-apa, sepeda motornya dijatuhkan. Kirun lari, tapi apesnya adalah Kirun tersandung sebuah batu dan dia jatuh di sana. Dan teriakan istri Pak Dullah ini mendapat sambutan dari warga lainnya. Warga keluar semuanya dan melihat Kirun terjatuh. Apa yang terjadi? Langsung Kirun diseret dan diringkus, kemudian diikat pada sebuah pohon pisang. Nah, disitulah apesnya si Kirun. Orang-orang yang sudah lama memendam kebencian terhadap maling ini memuaskan atau melampiaskan kemarahannya di situ. Mereka semuanya ya sudah tahu sendirilah bagaimana nasib si Kirun itu. Si Kirun ini pun kemudian dilempar batu, semuanya kayu sama orang-orang. Dan saat itu tiba-tiba datang Pak Ridwan, sang kepala desa. Dan dia menyelinap di antara kerumunan orang. Di situ Pak Ridwan kemudian duduk dan berbicara di dekat telinga si Kirun. Saya bilang apa? Kamu tidak mengaku kemarin. Saya tahu kalau kamu dan Rakib adalah dalang kerusuhan semua ini. Sekarang saya tidak bisa berbuat apa-apa. Terserah warga, saya pasrahkan kepada warga kamu. Si Pak Ridwan
langsung pergi dari tempat itu. Dan itulah hari mengenaskan, hari tewasnya Kirun. Si Kirun dilempar batu dan dibakar hidup-hidup di situ. Hangus, tubuh Kirun hangus. Singkat cerita, kematian Kirun yang dibakar kemudian dikubur, dan dendam Pak Santoso sama Rakib semakin menjadi-jadi. Mereka berdua pun berdatang ke seorang dukun, bukan sebuah dukun, seorang dukun meminta pertolongan. Apa yang mereka minta? Mereka minta Pak Dukun, Mbah Dukun, tolong bangkitkan si Kirun. Jadikan dia pocong gentayangan, tapi pocong yang bisa mencuri. Si Mbah Dukun langsung menyanggupinya. Saya sanggup, angsakan maharnya sesuai. Pak Santoso pun bilang, belibet. Pak Santoso pun bilang, berapapun yang Mbah Dukun minta, saya siap. Oke lah. Dan kesepakatan itu pun terjadi. Dan malam itu pun mereka langsung mendatangi kuburan Kirun. Disitulah Kirun dibangkitkan. Dan beneran nih, si Kirun jadi pocong. Bangkit dari kuburnya. Semula si Pak Santoso dan si Rakib ini ketakutan, tapi lama-kelamaan karena sudah merasa akrab dengan si pocong Kirun ini, ya mereka sudah terbiasa. Dan keesokan malamnya pun, di bawah kendali Pak Santoso dan Rakib juga Mbah Dukun, si Kirun melancarkan aksinya sebagai seorang maling, tepatnya sebagai maling pocong. Jadi setiap malam, si Kirun pocong maling ini, dia mencuri di rumah warga. Dan keresahan warga pun terjadi. Dan sampailah ke Pak Ridwan. Orang-orang ngomong, Pak, kami juga masih kemalingan. Padahal si Kirun sudah meninggal. Apa ini perbuatan Rakib? Si Pak Ridwan mikir, tidak mungkin Rakib itu bisa mencuri sendiri atau berani mencuri sendirian. Karena selama ini mereka harus mencuri berdua. Karena kalau mencuri satu orang, itu biasanya apes. Dan benar saja kan, yang kemarin itu, yang lalu itu, si Kirun apes karena dia mencuri sendirian, lebih-lebih siang hari. Dan kekisruhan di desa tersebut masih terus berlanjut. Orang-orang ini masih tidak tahu sebenarnya siapa yang mencuri. Hingga pada suatu malam di rumah Pak Misbah. Si Pak Misbah ini tengah malam, dia biasa sholat tahajud. Mengambil uduklah dia ke kamar mandi. Tiba-tiba dia melihat sosok pocong yang mirip dengan Kirun. Dan benar saja setelah diteliti, dia melihat dengan seksama pocong itu adalah pocong Kirun. Dan anehnya, kata Pak Misbah, anehnya pocong Kirun itu datang ke kamar dan mencari benda-benda berharga. Loh, si Misbah ini ya kebingungan, si Pak Misbah ini kebingungan, loh, kok ada pocong itu mencuri? Ya, dipendamlah cerita itu keesokan harinya. Tapi kemudian besok malamnya, orang-orang pun tetap kemalingan. Dan 1, 2, 3 warga semuanya melihat pocong Kirun. Pocong Kirun menjadi sebuah teror di desa itu. Dan si Pak Santoso dan si Rakib ya, itu tertawa. Dan di jalan mereka pernah bertemu dengan Pak Ridwan. Si Pak Santoso bilang, loh Pak, kok masih kemalingan lagi? Lalu mukanya si Kirun sudah sampean bakar toh. Si Pak Ridwan yang sudah tahu dari warganya bahwa yang mencuri itu adalah pocong Kirun, diam saja. Dan Pak Ridwan mencari cara dan siasat. Teror pocong maling yang bernama Kirun ini bukan hanya menjadi teror yang menakutkan, tapi juga mengerikan. Dan ya, bukan hanya mengerikan, tapi juga karena pocongnya ini mencuri, teman-teman. Jadi pocong Kirun ini, ada pocong yang mencuri begitu. Ada suara cicak di sini, saya mendengar suara cicak ini ya. Dan singkat cerita, si pocong Kirun ini tetap mencuri dengan wajah yang mengerikan. Lompat-lompat, si pocong Kirun ini lompat, juk, juk, juk,
mencuri, bawa emas itu ditaruh di sini, lompat gini, bawa uang, lompat gitu. Seperti pocong begitu. Hingga akhirnya karena pocong Kirun, pocong maling ini bukan hanya meneror karena teror mistisnya, tapi juga meneror dengan ketakutan warga yang takut kehilangan benda-benda berharganya. Maka Pak Ridwan sebagai kepala desa tidak tinggal diam. Dia pun mencari seorang kiai yang termasyhur dan sangat sakti. Sehingga pada suatu malam si Pak Kiai ini bersama Pak Ridwan langsung mendatangi kuburan si Kirun. Di kuburan itulah si Pak Kiai ini membaca doa. Entah doa apa yang dibaca, hingga kemudian si pocong Kirun itu sampai datang di kuburannya sendiri. Disitulah terjadi perbincangan Pak Kiai dengan si pocong Kirun. Apa yang mereka perbincangkan? Si Pak Kiai bilang, Kirun, kamu sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan dunia. Kamu tidak lagi berhak mengganggu orang-orang di sini. Si pocong Kirun menjawab, saya hanya disuruh, saya dikendalikan. Siapa yang mengendalikanmu? Kata si Pak Kiai. Mbah Dukun, Pak Santoso, dan teman saya sendiri, Rakib. Dan disitulah Pak Ridwan diam, hanya mengangguk. Dan apa kata Pak Kiai kepada si pocong Kirun ini? Maukah kamu saya bantu untuk kembali ke alammu? Baik Pak Kiai. Karena Kirun tahu dia tidak mungkin melawan kesaktian Pak Kiai yang kita sebut selalu dengan kesaktian langit, kesaktian dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya disitulah dibacakan doa dan Kirun masuk ke dalam kuburnya. Dan sejak malam itu Kirun tidak berani muncul lagi. Dan di satu sisi si Pak Santoso, Rakib, dan Mbah Dukun ini mencoba lagi untuk membangkitkan si pocong Kirun, tapi tidak bangkit-bangkit. Dan singkat cerita, pada suatu hari di siang bolong, Pak Ridwan dan Pak Santoso berpapasan. Apa yang dikatakan Pak Ridwan? Pak Ridwan berkata kepada Pak Santoso, sudah toh Pak, buanglah rasa benci, buanglah rasa dendam di hatimu. Pocong Kirun tidak akan bangkit lagi. Dia sudah tenang di alam sana. Mari kita berdamai saja Pak. Tapi ajakan damai dari Pak Ridwan itu ditolak mentah-mentah oleh si Pak Santoso. Sampai akhirnya kemudian ya Pak Santoso tetap seperti itu dan Pak Ridwan tetap menjadi kepala desa. Dan sejak hari itu dan selanjutnya sampai hari ini desa Pak Ridwan aman-aman saja. Oke, itu saja teman-teman semuanya cerita horor based on true story kali ini yang dapat saya sampaikan kepada kalian semuanya. Terima kasih buat yang sudah klik video ini dan nonton video ini. Tonton terus video selanjutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.